Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang akan mempresentasikan materi yang berjudul Manfaat Hasil Pendidikan. Adapun susunan kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Anissa Riza Syaharani, sebagai moderator dan penyaji. Yang kedua, teman saya bernama Elvina Febriani sebagai penyaji. Dan yang terakhir adalah Dinda Hairunisa sebagai penyaji. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari pendidikan. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian dari pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dari proses pembelajaran yang dimana siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi diri mereka untuk kekuatan spiritual, kepribadian, kecerdasan, karakter mulia, pengendalian diri, dan keterampilan yang diperlukan diri sendiri atau komunitasnya. Nah, selain itu ada juga pengertian pendidikan dari bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dari pendidikan adalah education yang berasal dari kata educated atau mengasuh atau mendidik. Dalam Dictionary of Education, education adalah kumpulan semua proses yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku yang bernama proses sosial. Tak kalah seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan sosial dari perkembangan individual secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan oleh guru dan peserta didik yang dimana dapat mengembangkan potensi dari diri mereka, yaitu mungkin kemampuan, kekuatan spiritual, kepribadian yang akan diajarkan untuk kepentingan diri peserta didik itu sendiri atau kelompoknya atau komunitasnya. Ada slide kedua itu mengenai tentang hakikat pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan adalah instrumen yang diterapkan secara teknologi untuk pendidikan seluruh manusia dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan adalah upaya untuk membuat materi hidup siap untuk lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang ketiga adalah pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses interaksi manusia yang menyeimbangkan antara otoritas pendidik dan kedaulatan subjek siswa. Yang keempat itu adalah pendidikan akan ada seumur hidup. Maksudnya di sini, pendidikan itu tidak hanya didapatkan di bangku sekolah saja, tetapi dapat dimanapun. Dan yang terakhir adalah pendidikan meningkatkan kualitas diri. Ya, dengan pendidikan, kualitas diri kita akan terus meningkat. Nah, setelah saya membacakan dua slide tadi, kita dapat mengambil bahwa pendidikan itu memiliki beberapa makna teoritis dan makna praktis, yaitu pendidikan berarti mengajarkan segala sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmani, pikiran, maupun ketajaman dan kelembutan hati nuraninya. Yang kedua, pendidikan dapat berbasis pada kebudayaan masyarakat, nilai-nilai agama, serta visi dan misi lembaga pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pendidikan dapat berjalan baik secara formal maupun informal. Seperti pada hakikat pendidikan tadi, yang pada poin 4 yaitu pendidikan akan ada seumur hidup. Jadi kalau misalnya yang pendidikan ditempuh dengan jalur formal itu melalui sekolah, yang pertama dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sedangkan kalau pendidikan itu yang secara informal atau non-formal itu mungkin pada lab. Baiklah, untuk materi slide 4, 5, 6 akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Elvina Febriani. Kepada saudari Elvina, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, dan input pendidikan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi pendidikan terlebih dahulu. Fungsi pendidikan terdapat 4 poin. Yang pertama, sosialisasi, yaitu proses belajar, nilai-nilai, dan norma yang berlaku. Yang kedua, integrasi sosial, yaitu proses mengikuti atau mempercayai nilai-nilai yang diikuti oleh individu atau kelompok lain dalam masyarakat. Yang ketiga, penempatan sosial, yaitu proses identifikasi ini menentukan posisi dalam posisi sosial yang dimana siswa kemudian berlabuh. Yang keempat, inovasi sosial, yaitu peran pendidikan sebagai inovasi sosial ini terkait dengan semua jenis penemuan baru
di berbagai bidang yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Baiklah, selanjutnya mengenai tujuan dari pendidikan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 3 menyatakan bahwa pemerintahan berkomitmen dan mengatur sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keselesihan dan kepercayaan dan karakter mulia dalam konteks pendidikan kehidupan bangsa yang diatur oleh hukum. Yang kedua, pada pasal 31 ayat 5 di Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendukung nilai-nilai tinggi agama dan persatuan nasional untuk kemajuan peradaban dan kesehatan umat manusia. Yang ketiga yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk karakter seseorang dan peradaban nasional yang layak dan untuk meningkatkan kapasitas atas kehidupan intelektual bangsa. Tujuan dari pendidikan nasional ini adalah untuk meningkatkan potensi siswa untuk menjadi orang yang percaya, yang mengabdikan diri kepada Allah, untuk menjadi orang yang mulia, sehat, berkemampuan kreatif, mandiri, berpengetahuan luas, bertanggung jawab, dan menjadi warga negara yang demokratis. Baiklah, selanjutnya mengenai input pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Segala sesuatu yang dimaksud adalah berupa sumber daya, perangkat-perangkat lunak, serta harapan sebagai alat dan pemandu bagi berlangsungnya proses. Yaitu yang pertama, input sumber daya meliputi kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Yang kedua, input sumber daya non-manusia, yaitu meliputi peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan lain-lain. Yang ketiga merupakan input perangkat lunak, yaitu struktur organisasi sekolah, peraturan sekolah, deskripsi tugas, rencana ke sekolah, dan program pendidikan sekolah atau yang lain-lain. Yang keempat, input harapan yang berupa visi, misi, dan sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Maka semakin tinggi tingkat kesiapan input, maka semakin tinggi pula mutu input tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Elvina mengenai penjelasannya. Selanjutnya adalah slide 7, 8, 9, dan 10 akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda Hairunisa. Kepada Saudari Dinda, saya persilakan. Saya akan menjelaskan proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan tingkat sekolah, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi. Dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tinggi dibandingkan dengan proses yang lain. Output pendidikan. Output atau keluaran adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah siswa lulusan sekolah yang bersangkutan. Untuk dapat menentukan apakah seorang siswa berhak lulus atau tidak, pernah diadakan kegiatan penilaian. Sebagai alat penyaring kualitas, dapat disimpulkan bahwa output pendidikan adalah hasil atau tolak ukur dari sebuah proses pendidikan yang akan menentukan baik, buruk, atau berhasil atau tidak berhasil dari pelaksanaan program pendidikan itu sendiri. Manfaat output pendidikan. Dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas, bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam satu prestasi akademik berupa nilai ulangan umum UNAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan dua, prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAK, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, kejujuran, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan, kegiatan yang saling berhubungan, atau proses seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kualitas adalah gambaran karakteristik yang menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai. Produktivitas adalah hasil perbandingan antara output dan input. Baik output dan input adalah dalam bentuk kuantitas. Kuantitas input berupa tenaga kerja, modal bahan, dan energi. Sedangkan kuantitas output berupa jumlah barang atau jasa yang tergantung pada dua jenis pekerjaannya. Output sekolah dapat dikatakan berkualitas dan bermutu tinggi apabila perencanaan pencapaian siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam bidang satu, prestasi akademik berupa nilai ujian semester, ujian nasional, karya ilmiah, dan lomba akademik. 2. Prestasi non-akademik berupa kualitas iman dan takwa, kejujuran, kesopanan, olahraga, dan kesenian keterampilan. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada teman-teman telah menyaksikan video pemaparan dari kelompok kami. Kami berharap video yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.